Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Nurrahmatin dan rekan saya Saiful Putra Fanudin dari kelompok 11 mata kuliah Sosiologi Dakwah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu problem dakwah pada masyarakat, yang kedua tantangan dakwah pada masyarakat, dan yang ketiga adalah tantangan dakwah di era demokrasi. Baik, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama yaitu problem dakwah terhadap masyarakat. Dilihat dari banyaknya tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para dai ketika menyebarkan ajaran agama, adapun beberapa poin-poin problem dakwah terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu dari subjek dakwahnya atau dari dai-nya, yang kedua dari objek dakwah atau mat'unya, dan yang ketiga adalah materi dakwah. Baik, memasuki problem yang pertama yaitu problem terhadap subjek dakwah atau dai-nya. Di dalam problem subjek dakwah tersebut itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dai kurang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Tetapi para dai tersebut memiliki semangat yang tinggi untuk berdakwah. Namun karena kekurangannya pemahaman dai tersebut, itu menimbulkan apa yang disampaikan itu tidak mencerminkan pemahaman yang utuh soal agama, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman pada masyarakat. Dan banyak juga dari para dai tidak pernah menyinggung atau membahas tentang isu sosial seperti kemiskinan, korupsi, dan kekerasan. Bagian yang kedua pada problem subjek dakwah atau dai yaitu pesan dakwah yang disampaikan tidak tercerminkan dalam diri dai atau krisis keteladanan. Sebelum mengajak para mat'u, seharusnya dai sudah melakukan hal-hal yang ia sampaikan kepada mat'unya. Jadi terdapat kecenderungan dakwah hanya mengajak orang lain tetapi lupa mengajak dan mengasah diri sendiri. Mereka hanya memberi teori pada jamaahnya, namun lupa melakukan evaluasi pada diri sendiri. Bagian yang ketiga pada problem subjek dakwah atau dai yaitu tidak mampu mengontrol emosi, perkataan, dan sikap di depan jamaah, atau tidak mampu menjaga citra. Kadang seorang dai jika sudah berada di atas panggung, mereka sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi biasanya kalau ada pertanyaan dari jamaahnya seperti itu, dia sudah terbawa emosi dan akhirnya dia tidak bisa menjaga emosinya tadi. Jadi dia berkata yang tidak baik, sehingga dia bisa menyindir lewat fisik seperti itu. Problem yang kedua yaitu problem terhadap objek dakwah atau mat'unya. Di dalam problem objek dakwah atau mat'unya itu ada beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu kurangnya minat terhadap agama atau minimnya pemahaman akan pentingnya ajaran agama. Banyak sekali masyarakat yang tidak berminat untuk mendengarkan dakwah. Mereka beranggapan bahwa mendengarkan dakwah itu sangat membosankan. Jadi mereka itu tidak tertarik terhadap dakwah yang disampaikan. Bagian yang selanjutnya dalam problem objek dakwah atau mat'u yaitu sikap eksklusif. Banyak sekali masyarakat yang menghindari dakwah karena masyarakat tidak memiliki keterbukaan terhadap perkembangan zaman. Mereka percaya dengan kepercayaan mereka yang masih utuh dan mereka menganggap apa yang mereka anut itu adalah hal yang paling benar. Bagian yang ketiga dalam problem objek dakwah atau mat'u yaitu sikap materialistik. Masyarakat mengukur segala sesuatu berdasarkan materi dan suatu hal yang dianggap berharga jika membawa keuntungan materi. Maka dari itu, dakwah akan kehilangan daya tarik karena tidak menguntungkan secara materi. Selanjutnya yaitu problem dalam materi dakwah. Materi dakwah seringkali menjadi pusat ketertarikan para audien. Bisa dibilang materi dakwah adalah daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang mendengarnya. Seseorang dai dituntut untuk mencari materi yang sangat efektif
dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu tantangan dakwah di masyarakat. Di era digital ini, dakwah tidak harus dilakukan di panggung, tetapi juga bisa dilakukan di media massa. Akan tetapi, di media massa dapat menimbulkan problem-problem antara lain. 1. Banyak bermunculan informasi hoak. Contohnya seperti potongan video yang disebarluaskan tanpa menelaah informasinya dengan akurat. Nomor 2, banyak orang awam yang ikut campur di ranah agama. Contoh, orang-orang politik yang ikut nimbrung di ranah agama. Selanjutnya yaitu tantangan dakwah di era demokrasi. 1. Kemajemukan tokoh dan otoritas agama. Di era demokrasi ini, masyarakat bingung dalam membedakan mana yang kompeten dan mana yang tidak. 2. Kemajemukan kultural dan sosial. Di era ini, dai harus mampu merangkul berbagai budaya dan sosial tanpa menimbulkan konflik. Nomor 3, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Masyarakat pada umumnya tidak menerima masukan secara mentah-mentah. Jadi dai dituntut untuk menggunakan metode yang solatif dengan dunia nyata masyarakat tersebut. 4. Tantangan sosial politik dan kebebasan informasi. Jadi, jika tidak disikapi dengan bijak, akan menimbulkan hoak atau informasi yang menyesatkan. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.